10. Terkadang aku bingung dengan isi kepala orang-orang. Bukankah seharusnya berpikir dulu sebelum bertanya? Apalagi melontarkan pertanyaan sensitif yang seharusnya tidak diucapkan. Jika sekedar bertanya apakah sudah hamil, mungkin aku masih bisa memakluminya. Tapi kenapa harus bertanya apakah aku dan Mas Erik ada masalah pada rahim dan reproduksi, sampai menyuruh kami untuk memeriksakan ke dokter kandungan? Padahal pernikahan kami juga baru 2 bulan. Sebenarnya sejak awal aku tahu pernikahanku dengan Mas Erik akan seperti ini. Aku sudah menekankan pada diri sendiri untuk tidak ambil pusing jika ada orang yang bertanya tentang kehamilan. Tapi kali ini rasanya sudah sangat keterlaluan. Entah karena aku sedang sensitif, atau memang perkataannya yang menyakitkan. Aku yakin rahimku baik-baik saja. Aku bergegas masuk ke dalam mobil dan menyandarkan tubuh dengan perasaan kesal. Sejujurnya perkataan orang-orang di acara pernikahan tadi cukup mengusik pikiranku. Aku yang awalnya tidak pernah berpikir rahimku bermasalah, tiba-tiba merasa takut. Tidak usah memusingkan omongan orang. Kamu yang paling tahu kondisi dan keadaan kamu, kata Mas Erik begitu masuk ke dalam mobil. Aku menoleh dan sedikit terkejut Mas Erik bicara seperti itu. Dia seperti bisa membaca pikiranku sampai tahu apa yang sedang aku pikirkan. Mungkin karena perubahan ekspresiku yang tadinya sangat ramah menanggapi sapaan orang-orang, tiba-tiba memutuskan diam setelah salah satu tetangga melontarkan pertanyaan itu padaku. Tapi tetap saja cukup mengganggu pikiranku meski aku yakin kondisiku baik-baik saja. Terkadang orang-orang asal bicara tanpa berpikir apakah ucapannya berdampak buruk atau tidak. Aku menghela nafas berat dan hanya bisa mengucap istighfar dalam hati berkali-kali. Tentunya sambil diiringi doa, memohon agar rahimku baik-baik saja dan bisa memiliki keturunan yang baik. Kalau kamu khawatir, kamu bisa memeriksakan diri ke rumah sakit untuk memastikan. Aku masih punya waktu untuk mengantar kamu ke rumah sakit. Mas Erik memberi usul dan terlihat serius ingin mengantarku ke rumah sakit. Aku bisa memahami niat baik Mas Erik, hanya saja tawaran itu cukup membuatku ingin tertawa miris. Rasanya percuma memeriksakan diri ke dokter kalau pernikahan kami saja bukan untuk memiliki keturunan. Hanya sekedar status di mata keluarga. Untuk apa? Sekalipun hasilnya rahimku baik-baik saja, apa kita akan punya anak? Selorohku dengan senyum mengejek. Lebih baik nanti saja kalau kita sudah memutuskan untuk hidup masing-masing. Tegasku. Aku memperhatikan Mas Erik yang tidak lagi bersuara. Dia terdiam beberapa saat kemudian melajukan mobilnya tanpa bicara apapun lagi. Ada yang ingin kamu beli? Tawar Mas Erik setelah setengah perjalanan. Kesabaran. Jika ada yang menjual kesabaran, aku ingin memborongnya. Jawabku asal. Mas Erik malah terkekeh kecil. Ternyata kamu tidak sesabar yang orang bilang. Ujarnya. Aku mendengus pelan. Bukan aku yang kurang sabar, tapi ujian hidup yang mengharuskan aku memiliki kesabaran ekstra. Orang lain mana tahu hidupku seperti ini. Aku membuang pandangan keluar jendela tanpa mau tahu reaksi Mas Erik. Jika dia bisa berpikir, seharusnya paham maksud ucapanku. Mas Erik tiba-tiba membelokkan mobilnya ke minimarket. Aku menoleh dan sudah siap melontarkan pertanyaan, tapi Mas Erik langsung menyuruhku ikut turun. Aku tunggu di mobil saja, tolakku halus. Mas Erik mengangguk dan tidak memaksa. Kamu ingin beli apa? Minum atau makanan ringan mungkin? Tanya. Air mineral dingin saja. Oke. Mas Erik turun dari mobil dan berjalan dengan langkah tegap memasuki minimarket. Bulan, mau sampai kapan kamu menjalani rumah tangga tanpa tujuan seperti ini? Waktumu hanya akan terbuang sia-sia. Lirikku dengan sedikit sesak di dada. Beberapa bulan lagi aku menginjak usia 26 tahun. Seharusnya aku sudah memikirkan memiliki anak setelah menikah. Memikirkan bagaimana caranya membentuk keluarga kecil yang bahagia. Tapi kenyataannya, aku sibuk memikirkan bagaimana caranya tetap terlihat bahagia ketika orang-orang melihat hidupku baik-baik saja. Suara dering ponsel membuatku terkejut dan membuyarkan lamunan. Dering ponsel itu berasal dari ponsel Mas Erik yang tergeletak di jok mobil. Sayangku, ucapku membaca nama yang muncul di layar ponsel Mas Erik. Sudah tahu sibuk dengan pacarnya, kenapa juga harus menyusulku ke Bandung? Aku mengabaikan panggilan telepon itu karena tidak punya hak untuk menerima telepon Mas Erik. Ponsel Mas Erik tidak berhenti berdering sampai panggilan ketiga kali.
Aku sudah ingin mengambil ponsel Mas Erik dan menyusulnya masuk ke minimarket, tapi dari kejauhan Mas Erik keluar dengan membawa 2 kantong plastik. Pria itu membuka pintu belakang dan meletakkan belanjaannya di jok. "Ada telepon dari sayangku," ujarku begitu Mas Erik masuk ke dalam mobil. Dia sempat diam lama sembari menatapku, tapi kedua tangannya sibuk membuka botol air mineral sebelum diberikan padaku. "Makasih." Aku menerima botol air mineral dari tangan Mas Erik namun berusaha agar tangan kami tidak bersentuhan. "Kita sudah menikah, kenapa khawatir bersentuhan?" tanyanya. Aku tidak terkejut Mas Erik bertanya seperti itu, sebab aku terang-terangan menghindari bersentuhan dengannya. Aku sengaja memegang ujung botol karena tangan Mas Erik menggenggam bagian tengah botol itu. Lebih baik tidak bersentuhan dari awal sampai akhir karena kita sudah tahu endingnya. Jawabku kemudian meneguk air minum dan tidak lagi menatap ke arahnya. "Aku sedang sibuk, nanti akan aku telepon 2 jam lagi." Aku melirik sekilas. Rupanya Mas Erik baru saja menelpon balik kekasihnya. "Kenapa tidak bicara sekarang saja? Anggap aku tidak ada." Mas Erik bebas bicara apapun dengan wanita itu karena aku juga tidak peduli kalian ingin membicarakan apa. Ujarku negan senyum tipis. "Aku tidak mau kamu berpikir macam-macam." Jawabnya datar. Aku menggeleng cepat. Tidak. Mas Erik salah paham kalau mengira aku berpikir macam-macam tentang hubungan kalian. Jelasku, sejak Mas Erik mengatakan padaku agar jangan terlalu berharap pada pernikahan ini, aku sudah siap untuk mengakhiri pernikahan kita kapanpun Mas Erik mau. Jadi santai saja kalau ingin menelpon dia di depanku. Kali ini aku melempar senyum lebih lebar untuk meyakinkan Mas Erik jika aku memang tidak mempersalahkan hal itu. Sepanjang perjalanan sampai ke rumah, tidak ada obrolan lagi. Kami sama-sama diam, aku juga memilih sibuk memainkan ponsel. Aku dan Mas Erik bergegas turun dari mobil. Pria itu membuka pintu belakang dan mengeluarkan belanjaannya. "Mas Erik beli apa saja? Kenapa banyak sekali?" Salah satu kantong plastik di tangannya malah diberikan padaku. "Di dalam ada es krim sama coklat buat orang rumah," ujarnya. Aku membuka kantong plastik itu dan melihat banyak es krim dan coklat beraneka macam. "Makasih." Mas Erik hanya mengangguk. Sampainya di dalam, keponakan dan anak dari sepupu-sepupuku langsung berlari mendekati Mas Erik. Aku menatap mereka dengan dahi berkerut. "Om Erik, mana es krim sama coklatnya?" dorong mereka. Mas Erik tersenyum dan langsung menatapku. "Es krimnya ada di Tante Bulan." Seketika anak-anak berlari menghampiriku. Rupanya Mas Erik sudah menjanjikan es krim desen coklat pada mereka. Bersambung. 11. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Semua orang sedang berkumpul di ruang keluarga. Suasana rumah masih ramai seperti tadi pagi. Sebab Bang Bumi beserta istri dan kedua anaknya masih ada di rumah bapak, mereka memutuskan menginap lantaran anak-anak tidak mau diajak pulang. Dua balita itu masih betah bermain dengan om-omnya, apalagi ada anak-anak lain juga dari sepupu-sepupuku. Semuanya berkumpul di rumah ini. Kebetulan rumah bapak cukup luas dan bisa menampung banyak orang. Cassandra sudah ya mainnya. Ayo kita tidur." Kak Najwa tampak ingin mengambil Cassandra dari pangkuan Mas Erik. Sedangkan Kalandra asik bermain dengan bintang di samping Mas Erik. Kak Najwa seperti tidak enak hati pada Mas Erik lantaran sejak sore kedua anaknya selalu menempel pada Mas Erik. "Tidak mau, Sandela masih mau main." Cassandra menolak dan semakin masuk ke pelukan Mas Erik. Balita 3 tahun itu terlihat tidak rela dipisahkan dari Mas Erik. Tangan mungilnya tampak memeluk erat kedua sisi tubuh Mas Erik dan menyembunyikan wajahnya di lengan omnya itu. "Ayah lihat anak kamu, padahal matanya sudah merah. Coba kamu saja yang bujuk," adu Kak Najwa pada Bang Bumi. "Tidak apa-apa Kak, Sandra biar sama saya saja. Nanti kalau dia tidur biar saya yang pindahin ke kamar," ujar Mas Erik sembari mengusap-usap punggung Cassandra yang menempel padanya seperti bayi koala. Aku hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Cassandra. Dia benar-benar tidak mau lepas dari Mas Erik. Masih balita saja sudah tahu mana pria yang tampan dan wangi. Bang Bumi beranjak dari duduknya dan menghampiri Cassandra. "Cassandra, kalau belum minum susu sambil tiduran di ranjang pasti susah tidur. Ini sudah malam, kamu juga butuh istirahat," kata Bang Bumi sembari mengambil Cassandra dari pangkuan Mas Erik. Seketika tangis Cassandra pecah dan mengulurkan tangannya pada Mas Erik untuk minta tolong.
Tapi Bang Bumi tetap membawa Cassandra pergi dari dan masuk ke kamar. Kak Najwa juga bergegas menggendong Kalandra. Bocah 4 tahun itu sedikit menolak, tapi akhirnya luluh juga setelah dibujuk Kak Najwa. Kalian kalau mau istirahat, istirahat saja. Perjalanan dari Jakarta ke sini walaupun tidak terlalu jauh tetap saja melelahkan. Apalagi Nak Erik, katanya kemarin baru pulang tengah malam, pasti kurang tidur. Ujar bapak pada aku dan Mas Erik. Nanti saja Pak, saya belum mengantuk. Mas Erik menolak halus. Ibu yang duduk di sebelahku tiba-tiba menggerakkan dagunya ke arah Mas Erik. Coba kamu saja yang ajak Erik istirahat, dia mungkin sungkan mau ke kamar karena bapak dan yang lain masih duduk di sini. Bisik ibu. Hampir saja aku melayangkan protes. Ibu tidak tahu saja pernikahan apa yang sedang aku jalani, bersama Mas Erik. Mengajak Mas Erik ke kamar tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Rasanya aku ingin membantah, tapi ibu pasti tidak akan membiarkannya. Iya Bu, Bulan ke kamar dulu ya. Pamitku pelan. Aku beranjak dari sofa dan menghampiri Mas Erik. Ayo ke kamar, jangan sampai mereka akan curiga. Bisikku. Mas Erik menoleh dan terlihat kaget melihatku tiba-tiba berbisik dari arah belakang. Bapak, Bulan istirahat dulu ya. Pamitku. Aku juga pamit pada dua kakak sepupuku. Mas Erik terlihat ragu-ragu saat beranjak dari sofa, tapi bapak kembali menyuruh Mas Erik agar segera istirahat. Asteris. Aku menutup dan mengunci pintu kamar dengan helaan nafas berat. 2 bulan berlalu, ini kedua kalinya aku dan Mas Erik akan tidur satu kamar lagi. Aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba Mas Erik memutuskan menginap, padahal rencananya akan pulang sebelum makan malam. Tolong lain kali kalau Mas Erik kesini jangan ikut menginap. Tegasku sembari berjalan melewati Mas Erik karena akan ke kamar mandi. Bukannya kalau aku pulang mereka akan curiga? Tanyanya. Aku segera berbalik badan menatapnya. Tentu saja tidak. Bahkan tanpa Mas Erik ikut datang ke sini pun mereka tidak akan curiga. Kalau saja tadi pagi Mas Erik tidak menelpon bapak dan menanyakan keberadaanku. Kamu ingin aku pulang karena tidak nyaman kita satu kamar. Aku tersenyum konyol mendengar pertanyaan Mas Erik. Bukan tidak nyaman, tapi Mas Erik yang sejak awal tidak mau kita tidur satu kamar. Tolong jangan melanggar peraturan yang Mas Erik buat sendiri. Tegasku kemudian masuk ke kamar mandi. Mas Erik sedang berdiri di depan jendela saat aku keluar dari kamar mandi. Dia terlihat melamun, menatap keluar jendela dengan tirai yang terbuka. Aku memilih acuh. Semakin jarang berinteraksi akan semakin baik agar tetap asing saat tiba waktunya untuk berpisah. Bisa temani bicara dengan Bapak sebentar. Aku akan izin pulang malam ini. Aku meletakkan skincare yang baru aku buka dan melihat Mas Erik dari pantulan cermin meja rias. Dia berdiri tepat di belakang kursi. Tanpa diminta 2 kali, aku langsung mengangguk dan berdiri. Bukannya aku tega membiarkan Mas Erik pulang, tapi sejak awal kita sudah berkomitmen pisah kamar, bahkan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Kita diharuskan menjadi asing selama menjalani pernikahan ini kan. Jadi mari kita totalitas memainkan peran. Aku terkekeh kecil di akhir kalimat. Masalah rumah tangga ini tidak akan aku jadikan beban, anggap saja sebagai hiburan karena terlalu banyak lelucon. Aku mengerti. Kami tidak bicara apa-apa lagi dan keluar bersama kamar. Bapak dan ibu masih mengobrol di ruang keluarga dengan Bintang. Tatapan mereka langsung tertuju pada kami. Saya mau pamit pulang Pak, Bu. Barusan dapat telepon dari kantor, ada masalah yang harus diselesaikan sekarang. Kebetulan saya tidak membawa laptop. Pamit Mas Erik di depan bapak dan ibu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh hujan. Suara pepohonan yang tertiup angin sampai terdengar ke dalam rumah. Hujan deras Nak Erik, sebaiknya tunda sampai besok pagi saja. Kata bapak. Bapak sampai beranjak dari duduknya dan mengintip dari jendela untuk melihat keadaan di luar. Lihat, hujannya disertai angin kencang, bahaya kalau memaksakan pulang. Coba telepon lagi bos kamu. Dia pasti akan memaklumi kalau tahu cuacanya sedang buruk. Kata bapak sembari membuka tirai jendela lebar-lebar. Bapak benar Nak, besok pagi saja pulangnya. Jangan membahayakan keselamatan diri sendiri. Ujar ibu ikut melarang Mas Erik. Bulan, kamu kok diam saja? Itu suamimu jangan sampai pulang, kalau di jalan ada apa-apa bagaimana? Tegur bapak. Tidak apa-apa Pak, Bu, saya akan menyetir pelan-pelan.
Sahut Mas Erik. Aku diam karena sejak tadi sedang berpikir, kenapa tiba-tiba turun hujan dan langsung deras, bahkan disertai angin kencang. Padahal sejak sore cuacanya cerah. Dengan terpaksa, aku pura-pura membujuk Mas Erik agar tidak pulang. Malam ini kami berakhir tidur satu kamar. Bersambung. 12. Aku meletakkan guling di tengah-tengah ranjang sebagai pembatas di antara aku dan Mas Erik. Sebenarnya pembatas itu tidak terlalu berguna karena ukuran ranjangku tidak besar. Jika bergeser ke tengah sedikit saja, maka akan bersentuhan. Meski begitu, setidaknya Mas Erik bisa mengerti kalau aku serius ingin menjaga jarak. Mas Erik hanya memperhatikan ketika aku meletakkan guling kedua, lalu merebahkan tubuhnya di ranjang. Tidak sekalian kamu pasang dinding di tengah-tengah. Ledeknya dengan wajah datar. Seandainya bisa, aku ingin membelah ranjang ini menjadi dua. Sahutku malas. Aku segera berbaring dan memunggungi Mas Erik. Mas Erik malah tertawa kecil. Butuh bantuan, ujarnya sambil menahan tawa. Aku berbalik dan menatapnya kesal. Bisa-bisanya dia tertawa, padahal aku serius. Mas Erik pikir aku sedang bercanda. Hanya terdengar lucu. Sahutnya, kalau kamu tidak nyaman, aku bisa tidur di lantai. Ada bed cover tidak? Tanyanya seraya bangun dari ranjang. Tidak tahu, coba saja cari di lemari paling bawah. Aku menarik selimut sampai menutupi kepala meskipun masih memakai kerudung. Mataku sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Aku juga tidak mau tahu malam ini Mas Erik mau tidur di ranjang atau di lantai, asal tetap menjaga jarak denganku. Asteris. Aku terbangun di sepertiga malam. Mungkin karena sudah menjadi rutinitas, jadi meski tanpa alarm, aku terbangun dengan sendirinya. Sejak dulu aku selalu memohon dan mengadukan apapun pada Sang Pencipta di sepertiga malam. Di saat sebagian banyak orang mungkin tertidur pulas, aku menengadahkan tangan dan duduk di atas sajadah. Tidak ada yang lebih menenangkan selain memanjatkan doa. Terkadang kita lupa bahwa semua yang kita miliki tidak pernah lepas dari campur tangan Sang Pencipta, lalu melupakan begitu saja apa seharusnya menjadi kewajiban kita. Malam ini aku tidak bisa menggelar sajadah karena masih kedatangan tamu bulanan. Aku berbalik badan ingin mengubah posisi tidur, seketika ingat dengan Mas Erik ketika melihat guling masih rapi di tengah-tengah ranjang. Dia benar-benar bawah. Lirihku. Dengan rasa penasaran, aku merangkak perlahan ke sisi ranjang yang kosong untuk melihat ke bawah. Mas Erik tampak tidur meringkuk di lantai yang hanya dialasi selimut. Aku turun dari ranjang dan menyalakan lampu utama karena samar-samar melihat tubuh Mas Erik seperti menggigil. Ternyata penglihatanku tidak salah, Mas Erik benar-benar menggigil dengan wajah yang memerah. Suhu udara di kamar ini memang cukup dingin. Aku menurunkan suhu ruangan paling dingin karena harus tidur menggunakan baju serba panjang dan kerudung. Ditambah lagi semalam hujan lebat, membuat suhu di kamar ini semakin dingin. Melihat Mas Erik tidur di lantai dengan beralaskan selimut, tidak heran jika tiba-tiba dia demam. Mas Erik, bangun. Aku mengguncang pelan bahu Mas Erik. Tubuhnya benar-benar panas, padahal aku hanya menyentuh bahunya sedikit, tapi bisa merasakan hawa panasnya. Mas Erik menggeliat, matanya yang terpejam, perlahan terbuka. Kenapa? Lirihnya serak. Pindah ke ranjang, badan Mas Erik panas. Aku hampir menyentuh tangan Mas Erik untuk membantunya bangun, tapi mengurungkan niat dan membiarkan Mas Erik bangun sendiri tanpa aku suruh 2 kali. Kalau tidak ada bed cover kenapa memaksa tidur di lantai? Jangan salahkan aku kalau sekarang Mas Erik demam. Aku jadi tidak tahan untuk mengomel. Mas Erik tidak sebodoh itu, harusnya dia bisa berpikir jika malam ini sangat dingin dan cukup beresiko kalau tetap tidur di lantai hanya beralaskan selimut yang tidak seberapa tebalnya. Mas Erik menghela nafas dan menggulung dirinya menggunakan selimut. Besok saja marah-marahnya, kepalaku makin sakit dengar kamu mengomel. Aku memilih diam. Kondisi Mas Erik tampak lemah, aku jadi sedikit kasihan untuk menegurnya lagi. Aku mengambil remote untuk mematikan AC karena tubuh Mas Erik masih menggigil meski sudah pindah ke ranjang. Jangan tidur dulu, aku akan mengambil obat dan air hangat. Aku buru-buru pergi ke dapur dan kembali ke kamar lagi setelah membawa air putih hangat, obat penurun panas, termometer dan air hangat untuk mengompres. Pria itu mengubah posisinya menjadi duduk saat melihat aku berdiri di samping ranjang. Aku menyodorkan obat dan air hangat padanya. Makasih.
Mas Erik mengembalikan gelas yang sudah kosong. Pria itu terlihat tidak berdaya untuk berdebat denganku seperti biasanya. Dia langsung merebahkan tubuhnya lagi selesai meminum obat. Aku mengarahkan termometer ke kening Mas Erik untuk mengukur suhu tubuhnya dan mencapai 41 derajat. Pantas saja aku merasakan hawa panas meski hanya berdiri di dekatnya. Tidurnya jangan miring biar aku bisa mengompres keningnya, cegahku. Mas Erik membenarkan posisinya karena tadi hampir menyamping. Tiba-tiba sekali kamu jadi baik, lirihnya. Aku berdecak, rupanya dia masih punya tenaga untuk memancingku berdebat. Apa perlu aku telepon pacar Mas Erik agar datang ke sini, biar dia saja yang mengompres. Sembari mengomel, aku memasukkan kain ke dalam air hangat dan memerasnya sebelum diletakkan di kening Mas Erik. Tidak ada jawaban lagi, Mas Erik tampak memejamkan mata rapat-rapat. Entah karena sudah malas bicara, atau memang tidak punya tenaga lagi. Asteris. Aku bangun pukul 5 pagi dalam keadaan berkeringat karena membiarkan AC tetap mati agar Mas Erik bisa tidur dengan nyaman. Semalam aku memutuskan tidur lagi pukul 3 setelah memastikan suhu badan Mas Erik turun. Pagi ini aku kembali memeriksa suhu tubuhnya dan sudah turun menjadi 38 derajat. Walaupun masih panas, tapi tidak separah tadi malam. Aku pergi ke dapur setelah mandi. Mas Erik masih tertidur pulas dan tidak ada tanda-tanda akan bangun. Sampai di dapur, ada ibu yang sudah sibuk berkutat dengan bahan masakan. "Mau ambil apa sayang?" tanya ibu. "Mas Erik demam bu, aku mau buatin bubur." Aku mengambil wadah dan mengisinya dengan sedikit beras. "Demam, bukannya tadi malam sehat-sehat saja?" ujar ibu terkejut. "Sakit kan bisa datang kapan saja bu. Mungkin Mas Erik kecapean dan sejak kemarin kurang tidur." Anggap saja Mas Erik demam karena memang kelelahan dan kurang tidur, bukan gara-gara tidur di lantai. "Sudah kamu kasih obat?" "Sudah bu, sekarang sudah turun demamnya. Apa perlu periksa ke dokter? Nanti ibu suruh abangmu mengantar ke klinik," tawar ibu. Aku menggeleng. "Tidak usah bu, nanti juga sembuh setelah sarapan dan minum obat lagi." "Ya sudah kalau begitu." Asteris. Aku membawa nampan berisi semangkuk bubur, air hangat dan obat. Mas Erik sudah bangun ketika aku masuk ke kamar. Dia berdiri di dekat jendela yang terbuka dan menoleh saat aku menutup pintu. "Sudah sembuh." Aku memperhatikan wajah Mas Erik yang tidak lagi kemerahan. "Masih sedikit pusing. Kalau begitu sarapan dulu dan minum obat lagi." "Suka bubur kan?" Aku bertanya karena tidak tahu Mas Erik suka bubur atau tidur. Pria jangkung itu mengangguk dan mendekat ke ranjang karena aku meletakkan nampan di meja rias. "Aku akan pulang ke Jakarta jam 9 nanti," ujarnya. Aku mengangguk. "Terserah Mas Erik saja kalau memang sudah kuat menyetir. Aku akan ke dapur membuat sarapan, panggil saja kalau butuh sesuatu." Aku beranjak dari sana. Tiba-tiba Mas Erik memanggilku saat aku sudah membuka pintu kamar. "Bulan." "Ya." Aku berbalik badan menatapnya. Mata kami sempat beradu selama beberapa detik dan Mas Erik tidak mengatakan apa-apa. "Makasih buburnya," ucapnya setelah terdiam cukup lama. Aku hanya mengangguk kecil dan keluar dari kamar. Bersambung.